Pecatur Iran Parham Maksudlo sepertinya sedang on fire. Pada babak kelima USCHES Cup 2025, Parham mengalahkan pecatur kuat India Praggnanandhaa Ramesbabu. Permainan dimulai dengan B4. Prag menjawab kuda F6. Setelah C4, Prag mendorong E6, mempersiapkan Nimzo Indian defense. Parham Maksudlo lalu mengembangkan kuda C3, mengizinkan Nimzo Indian defense terjadi. Di posisi ini, Parham memilih untuk mendorong pion ke petak E3, salah satu varian yang dapat dimainkan melawan Nimzo Indian defense. Selanjutnya, Prag mendorong C5, menantang pion center. Lalu gajah keluar ke petak D3, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian, Praggnanandhaa kembali mendorong pion. Dengan langkah ini, Prag ingin menyingkirkan semua pion yang ada di petak center yang dimiliki oleh putih. Parham menukar pion. Setelah kuda makan pion dan menantang pertukaran, Parham kemudian mengembangkan kuda ke petak E2, menjaga kawannya dan juga bersiap untuk rokade. Prag rokade, begitupun dengan Parham. Selanjutnya benteng E8, benteng E1. Kemudian kuda C6 dikembangkan. Di posisi ini, Parham mengusir gajah dan Prag menarik mundur gajahnya untuk menjaga pertahanan. Setelah itu, kuda makan kuda, pion makan kuda. Sampai di posisi ini, kedua pemain sama-sama punya pion lemah pada lajur D. Permainan kemudian berlanjut. Gajah E3 menjaga pion. Kemudian, Praggnanandhaa mendorong G6 mempersiapkan gajah fianchetto. Parham merespon dengan kuda F4. Setelah gajah fianchetto, Parham mengancam kuda sekaligus memberikan proteksi pada pionnya. Di posisi ini, hitam memainkan main 3 D6, lalu gajah makan kuda, pion makan gajah. Dengan langkah ini, maka hitam memiliki sebuah pion terbelakang. Pion ini adalah pion lemah yang dapat diancam dengan mudah oleh putih. Pada langkah ke-17, Parham menarik mundur kuda ke petak D3, bersiap menempati petak outpost. Setelah gajah F5, kuda C5, lalu Prag mendorong H6. Langkah tugu. Langkah ini sekaligus membuka opsi bagi raja untuk menempati petak H7. Parham Maksudlo kemudian memainkan main 3 F3, lalu A5, dan gajah serang main 3, sekaligus menantang pertukaran benteng. Praggnanandhaa memilih menarik mundur main 3. Setelah benteng makan benteng, main 3 makan benteng, hitam menguasai lajur E. Di posisi ini, Parham Maksudlo menarik mundur main 3, memberikan penjagaan pada pion. Setelah main 3 ke petak D8, main 3 D2, mengancam pion. Prag merespon dengan G5, gajah terusir. Setelah itu, Prag kembali mendorong pion, bersiap untuk menyerang gajah. Di posisi ini, Parham mendorong H3, membuka opsi bagi gajahnya untuk mundur. Setelah Prag menyerang gajah, ternyata Parham memilih untuk mengadu gajah. Posisi ini cenderung masih seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion ke petak F3. Akan tetapi, Praggnanandhaa Ramesbabu memainkan langkah yang tidak tepat. Dia menukar gajah fianchetto dengan gajah putih. Setelah pion makan gajah, hitam memang punya sebuah pion bebas. Namun, terlihat bahwa menurut engine, posisi ini putih lebih unggul. Pada langkah selanjutnya, Praggnanandhaa kembali memainkan pilihan langkah yang tidak tepat. Main 3 E7 bermaksud untuk menyerang pion dan kuda. Di posisi ini,
Langkah terbaik untuk putih adalah menarik mundur kuda ke petak B3, membiarkan mentri makan pion dan juga nantinya mentri akan makan pion. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Parham Maksudlo gagal memainkan langkah terbaik. Dia memilih mentri ke petak D4, pendekatan yang pasif bermaksud untuk menjaga pion dan kuda. Hal ini membuat Prag berkesempatan untuk memberikan tekanan tambahan pada pion. Setelah itu, Parham harus kembali memainkan langkah bertahan benteng E1. Kemudian, Pragnananda mendorong F6. Tentu saja jika pion makan pion maka putih akan kehilangan benteng. Oleh karena itu, pion E6 harus dimainkan. Selanjutnya, Raja G7, kemudian benteng E3 dan Raja G6. 2 kali berturut-turut Prag memainkan langkah yang sangat bagus. Posisi ini masih cenderung seimbang meskipun putih unggul sangat tipis. Parham Maksudlo kemudian mendorong B4, lalu pion makan pion, pion makan pion. Kemudian mentri D6. Dengan langkah ini, Prag siap untuk makan pion. Akan tetapi, Parham punya langkah yang sangat bagus, kuda D7. Ada ancaman skak pada langkah selanjutnya. Apabila benteng makan pion, maka benteng makan benteng. Jika mentri makan benteng, ada balasan skak ster. Dan jika gajah makan benteng, maka mentri makan pion skak. Setelah raja ke petak H7 langkah terbaik, kuda ke petak F8, skak dan juga gajah terancam. Putih akan menang. Oleh karena itu di posisi ini, Pragnananda harus menarik mundur mentrinya ke petak E7. Kemudian F4. Kembali, Parham Maksudlo menciptakan komplikasi. Apabila gajah makan pion, maka F5. Hitam kalah 1 perwira. Dan jika di posisi ini pion makan pion, maka mentri makan pion. Setelah gajah makan pion misalnya, ada balasan kuda C5. Kembali, putih berada pada posisi yang begitu unggul. Kalaupun mentri ke petak F7, maka mentri makan pion. Ada ancaman skak dalam langkah selanjutnya. Oleh karena itu, pada langkah selanjutnya, Pragnananda memainkan langkah terbaik, gajah E4. Setelah itu, Parham mengambil pion. Kemudian, mentri juga makan pion dan mengancam kuda. Setelah itu, kuda makan pion, menyerang benteng. Di posisi ini, Prag mencoba untuk adu mentri, tetapi Parham menghindar dan masih mengancam benteng. Langkah ini sesungguhnya langkah yang tidak tepat. Menurut engine, posisi ini adalah seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah benteng serang mentri. Namun demikian, di posisi ini, Pragnananda memilih langkah yang tidak tepat. Mentri makan pion, mengancam kuda, juga mengancam skakmat. Namun evolution bar menunjukkan bahwa hitam berada pada posisi yang tidak unggul. Putih sangat bagus pada posisi ini. Parham Maksudlo langsung menarik mundur kuda ke petak G4 mencegah terjadinya skakmat. Kemudian mentri diadu, tetapi mentri menghindar B6, mentri D6, lalu mentri D4. Sebuah langkah tunggu melihat apa respon hitam. Di posisi ini, Prag yang hanya punya 36 detik mencoba dengan mentri E7, tetapi kemudian benteng serang pion. Kemudian Prag menjaga pionnya. Parham lalu memainkan benteng A3, mentri kembali diadu, tetapi mentri F2, raja jaga pion, kemudian benteng serang mentri. Pragnananda menutup dengan benteng. Setelah itu benteng makan benteng, mentri makan benteng.
Sampai di posisi ini, analisis engine menunjukkan bahwa putih sangat unggul. Langkah terbaik untuk putih adalah main trick ke petak F8. Namun Parham memilih main trick ke petak F6. Keunggulannya berkurang. Ada ancaman skakmat di langkah selanjutnya, tetapi hitam punya balasan gajah G6. Selanjutnya Parham menyerang gajah, dan gajah kembali ke petak E4. Di posisi ini, Prag punya ancaman skak. Oleh karena itu, Parham langsung menghindarkan raja ke petak H2, membiarkan rajanya terkena pin oleh kudanya sendiri. Pragnananda kemudian merespon dengan main trick ke petak B8, mempertahankan pinning sekaligus memberikan ancaman pada pion. Di posisi ini, Parham mendorong G4 skak. Pion makan pion dan pasan, raja makan pion. Ada ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Pragnananda menyerang raja, main trick D8, raja F4, kemudian gajah mundur H7. Dengan langkah ini, Pragnananda mempersiapkan jebakan. Apabila main trick makan pion, maka main trick G5, hitam akan menang. Oleh karena itu, Parham tentu saja tidak gegabah. Di posisi ini, dia memainkan langkah yang sangat bagus, main trick E7. Langkah ini memastikan main trick hitam tidak punya potensi skak. Sekarang, kuda bisa makan pion. Pragnananda kemudian mencoba dengan gajah mundur B1, lalu kuda makan pion. Setelah itu, main trick G2, mengancam pion dan juga potensi untuk mengancam skak. Di posisi ini, Parham kemudian mengaktifkan main trick, menyerang raja hitam secara membabi buta. Main trick E8, raja H6, main trick H8, gajah menutup, main trick F6, raja H5, lalu main trick E5, kembali skak. Setelah raja ke petak H6, main trick kembali skak, sekaligus menjaga pion. Kemudian gajah menutup skak, lalu raja mendekati pion. Di posisi ini, Pragnananda melakukan skak dengan main trick E4. Setelah raja lari, main trick makan main trick, raja makan main trick. Prag kalah satu pion. Dia masih mencoba dengan gajah D3, namun hal ini membiarkan pionnya dimakan. Sampai di posisi ini, Parham unggul 2 pion. Namun uniknya, menurut engine posisi ini adalah seimbang. Gajah mundur ke petak F1 adalah langkah terbaik menurut engine. Akan tetapi, Prag memilih raja H5. Dan Parham Maksudlo mendapatkan kembali momentumnya untuk menang. Kuda E5, gajah A6, kuda G4, raja H4, kemudian kuda menjaga pion. Setelah itu, raja mendekati kuda. Dan di posisi ini, Parham tidak menyelamatkan kuda. Dia memilih raja C5, sebuah langkah brilian. Pragnananda mengambil kuda, namun setelah H4, Pragnananda menyadari bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Apabila gajah mundur D3 mencoba untuk mengawasi pion untuk melaju, maka H5, raja G3, H6. Setelah itu, kalaupun raja F4, ada balasan B5. Jika gajah makan pion, maka pion H akan promosi. Jika raja G5 mendekati pion, maka raja D4 menyerang gajah. Apabila gajah makan pion, maka pion H akan promosi. Dan apabila gajah lari, maka D6. Hitam tidak akan bisa menghentikan promosi pion putih.